Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Angoners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya cuma di channel Padepokan DS Custom. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman dan Angoners, udah lama kita tidak berjumpa ya. Mungkin kurang lebih ada sebulan lebih, karena ada beberapa kendala yang harus kita bereskan ya. Oke, seperti biasa kita akan langsung review singkat di beberapa mobil yang ada di bengkel. Salah satunya adalah mobil Blazer DOHC yang satu ini. Nah, sebelum kita review singkat di mobil ini, saya mau jelasin ya. Mobil ini adalah milik konsumen kita yang dimana sedang sedang ngantri di bengkel kita untuk selanjutnya akan diservis karena mengalami beberapa kendala di bagian mesin terutama teman-teman. Untuk bagian mesin di mobil ini dia menggunakan tipe yang DOHC, double overhead camshaft. Tapi ada yang unik juga di mobil yang satu ini, karena biasanya di varian mobil Blazer DOHC itu untuk bagian pintu belakang ada wipernya, tapi di mobil ini tidak ada ya. Dan untuk di bagian depan kita akan coba review singkat dulu ya di sini. Untuk bagian depan kurang lebih seperti ini. Dia sudah ditambahkan oleh beberapa variasi tambahan tentunya, termasuk salah satunya adalah deflecta atau spoiler depan ya untuk bagian cover mesin. Nah, ini biasanya yang KW atau yang lokalan, karena yang original deflecta dari Blazer itu dia sedikit runcing ya teman-teman. Kemudian untuk air scoop juga ini KW ya, atau lokal atau handmade sepertinya ya. Ini kita bisa lihat bahannya dari resin, dan ini benar-benar handmade, karena kalau kita lihat secara detail ini masih kurang sempurna ya dari segi bentuk. Lalu untuk kap mesin atau cover mesinnya ini kurang lebih seperti ini, ada beberapa karat di bagian depannya. Dan untuk eksterior dari mobil ini saya kurang tahu ya, apakah nantinya akan diservis juga atau mungkin dicat ulang atau di repaint ya istilahnya, atau mungkin hanya perbaikan di beberapa bagian saja seperti mesin dan kaki-kaki ya. Karena kalau saya lihat untuk bagian kaki-kaki dan mesin ini juga sepertinya ada kendala ya. Untuk spion ini udah lumayan longgar. Sebenarnya kalau misalnya kita hitung biaya ataupun spare part yang harus diperbaiki, atau istilahnya budget untuk restorasi mobil ini kembali seperti baru mungkin ya, itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Kalau misalnya saya harus sebutkan satu-satu, dari mulai mesin, kemudian kaki-kaki, eksterior, interior, mungkin kedepannya kalau misalnya kita detailin ya, kita jabarin apa saja yang rusak, apa saja yang harus diperbaiki, sebenarnya mungkin banyak juga ya beberapa part yang memang harus kita tangani di mobil ini. Tapi sejauh ini secara look atau tampilan mobil ini masih sangat layak untuk dipakai. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang, mobil ini tipenya DOHC, tapi di bagian pintu belakang dia tidak ada yang namanya wiper ya. Biasanya varian DOHC itu ada wiper. Kemudian untuk stiker Blazer atau emblem Blazernya ini, dia mirip dengan tipe yang Blazer SOHC ya. Jadi sepertinya pintu belakang ini sudah sempat diganti teman-teman. Untuk bagian kacanya juga, kalau untuk bagian kaca belakang Blazer SOHC dan DOHC itu masih sama ya, tidak ada perbedaan. Hanya saja untuk bagian belakang itu biasanya ada wiper. Ini juga ada stiker dari DS Service sebelum Padepokan DS Custom dicetuskan ya. Jadi dulu sebelum nama Padepokan DS Custom itu, Abah Didin tuh besar nama bengkelnya dengan istilah DS Service ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian atas ada yang namanya roof rail atau roof rack ya. Lalu stop lampnya juga masih original, ini masih pada berfungsi dengan baik sepertinya. Kemudian untuk bumper belakang ini akan kita coba perbaiki juga, meskipun warnanya masih sepertinya kelihatan habis di repaint, tapi ternyata di sini ada beberapa retakan yang memungkinkan ya, kita juga akan perbaiki retakan-retakan yang ada di bumper tersebut agar
menjadi baru kembali ya. Kita lihat untuk bagian pembuangan dari knalpot. Nah, ini bempernya juga diakalin teman-teman ya, ternyata pakai semacam baut. Ini nggak bakalan lama nih kalau kayak gini caranya. Dan mungkin kita akan coba perbaiki juga ya untuk bagian bempernya. Ini ada yang namanya muffler ya, atau pembuangan dari jalur knalpot bagian akhir, bagian belakang. Itu dipakein muffler eksternal. Untuk bagian kaki-kaki sejauh ini masih pada komplit ya, bumper juga masih bumper, kemudian shock breaker juga masih pada original. Oke, kalau misalnya kita bahas satu persatu di beberapa part dari mobil ini, seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali yang harus kita perbaiki, tapi sejauh ini mobil ini masih layak untuk dipakai. Kita coba lihat di sini pakai ban Desert Hawk AT All Terrain dari Asials ya. Untuk ukuran kita coba lihat, ini ukurannya 235/75 yang dibalut dengan ring 15. Oke, jadi untuk standar ban Blazer itu biasanya 235/75 ya, dan untuk nomor mesin dia tertera di bagian ban belakang sebelah kanan ya. Nomor mesin, sorry, nomor rangka teman-teman. Kalau nomor mesin biasanya ada di bagian di bawah manifold dari mesin mobil tersebut ya. Oke, untuk sejauh ini secara kaki-kaki masih pada aman, bannya juga masih pada tebal ya, alias layak pakai. Dan biasanya untuk bagian bumper-bumper kolong ini ada kendala. Di sini juga sepertinya sempat terjadi beberapa kendala yang pada akhirnya ini kita lihat sendiri ya, habis dilas atau ada bekas tambalan ya dari plat besi. Dan yang jelas untuk jarak antara ban dan bumper depannya ini lumayan jauh, kurang lebih ada 8-15 cm ya. Jadi untuk dipakein ban ukuran 31 kemudian 32 dengan velg ring 15 juga masih aman sepertinya teman-teman ya. Untuk emblem-emblem Blazer seperti ini kita juga jual. Teman-teman dan owners bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp ya Kang Rizky, ada di deskripsi juga tertera ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dan owners yang pengen beli spare part seputar Blazer, kita juga ada di sini ya. Insya Allah komplit. Nah, untuk daleman ini mohon maaf, saya nggak bisa review lebih dalam, atau kita nggak bisa buka kacanya ya, maupun pintunya, karena kuncinya ini saya lupa bawa, ada di depan. Jadi sejauh ini kalau kita terawang ya dari luar, interiornya masih oke, masih bawaan dari Blazer DOHC tahun 2000-an ke bawah ya, kurang lebih seperti ini. Jadi boleh kita katakan atau boleh kita sebut mobil Blazer DOHC ini adalah kawin silang antara spare part DOHC dan SOHC. Nah, kita lihat ya, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian jok masih kelihatan bersih dan layak teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja review singkat kita kali ini tentang mobil Blazer DOHC yang sedang diservis di bengkel Padepokan DS Custom. Untuk detail lebih lanjut mungkin nanti akan kita tayangkan di beberapa video yang akan datang ya, karena ini waktunya juga terbatas teman-teman. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya Rizal Suryajaya, pamit undur diri. See you next time in our video. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Padepokan DS Custom untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.